Pernah nggak sih merasa cemas kalau harus bernegosiasi? Tenang, Anda nggak sendirian. Tapi gimana kalau saya bilang, negosiasi itu bukan soal bakat, tapi sebuah keahlian yang bisa banget diasah. Nah, di sini kita akan bongkar semua perangkat negosiator dari buku Great Negotiators buat mengubah kecemasan Anda jadi kemenangan. Coba pikir lagi deh. Pertanyaan ini mungkin banget bakal mengubah cara Anda memandang diri sendiri selama ini. Nah kan, ternyata negosiasi itu ada di mana-mana dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari nawar harga mobil, sampai sekedar nentuin siapa yang giliran cuci piring malam ini, kita semua ini, ya, seorang negosiator. Kita sering banget kan ngebayangin negosiator itu harus sangar, pasang muka poker, pokoknya kelihatan tangguh. Nah, lupakan mitos itu. Kutipan ini benar-benar ngegasin intinya. Negosiasi itu soal keahlian, bukan soal siapa yang paling jago mengintimidasi di ruangan. Jadi, nggak usah pusing mikirin cara jadi orang yang paling keras di ruangan. Kunci buat jadi negosiator hebat itu sederhana. Isi kotak peralatan mental Anda dengan perangkat yang pas. Oke, siap? Mari kita selami perangkat yang pertama. Perangkat nomor 1, membingkai kesepakatan. Disinilah kita mempersiapkan panggung untuk meraih kemenangan, bahkan sebelum kita mulai ngomongin angka. Oke, ini ada taktik yang cerdik banget. Namanya front Rusia. Bayangin gini, Anda mulai negosiasi dengan proposal yang, ya, konyol banget, gak masuk akal. Ini murni permainan psikologis. Tujuannya biar tawaran Anda yang sebenarnya nanti kedengaran kayak sebuah anugerah. Jadi gini cara kerjanya. Anda kasih dulu proposal yang mustahil, lalu Anda beralih ke proposal yang cuma buruk. Nah, pergeseran inilah yang menciptakan ilusi seolah-olah Anda udah ngasih konsesi yang gede banget. Padahal, ya dari awal memang itu tujuan Anda. Cerdik kan? Mau teknik membingkai yang lain? Coba deh, gunakan angka yang spesifik. Jangan pernah pakai angka bulat. Kenapa gitu? Soalnya, ini bikin tawaran Anda kelihatan lebih otentik, seolah-olah udah dihitung matang-matang. Coba deh, lihat angka ini. Spesifik banget kan? Dalam sebuah negosiasi waralaba, ada perusahaan yang nggak nawar 10 juta dolar. Mereka nawar 10 juta, 252.377 dolar. Katanya sih, mereka nambahin nomor telepon di belakangnya. Hasilnya, angka itu kelihatan sangat kredibel, seakan-akan hasil riset mendalam. Dan tebak apa? Mereka dapat kontraknya. Oke, kita lanjut ke perangkat nomor 2. Klaim nilai lebih. Ini semua tentang gimana caranya biar kita dapat bagian kue yang lebih besar secara proaktif. Ada satu skrip nih yang disebut-sebut sebagai yang paling efektif buat ngeklaim nilai lebih. Namanya metode Tank and Bank atau gampangnya terima kasih dan simpan. Nah, ini dia kalimat saktinya. Perhatiin deh betapa cerdasnya kalimat ini. Anda menerima tawaran dengan sopan, tapi langsung minta lebih. Simple, kuat, dan sama sekali nggak konfrontatif. Anda nggak nolak, tapi Anda membangun di atas tawaran yang udah ada. Jadi, poin pentingnya di sini adalah nilai itu nggak melulu soal duit. Negosiator yang cerdas itu jago menukarkan hal-hal yang biayanya rendah buat mereka, tapi ternyata sangat berharga buat pihak lain. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Buat Anda ngasih kaos merek mungkin murah ya, tapi buat klien itu rasanya seperti perlakuan VIP. Atau memperpanjang garansi mungkin nggak membebani Anda, tapi itu bisa ngasih ketenangan pikiran yang nggak ternilai buat mereka. Inilah cara kita menciptakan situasi yang sama-sama menguntungkan. Dan perangkat kita yang ketiga, pertahankan posisi Anda. Ini adalah soal cara bertahan dari berbagai taktik tekanan tanpa harus merusak hubungan baik. Ini ada teknik yang brilian banget, namanya penangkal petir. Jadi daripada bilang saya nggak mau, Anda malah menyalahkan pihak ketiga yang nggak ada di sana. Trik ini menciptakan musuh bersama dan menjaga hubungan baik antara Anda dan lawan negosiasi Anda. Nah, ini beberapa skrip yang bisa langsung dipakai. Perhatiin deh polanya. Anda memposisikan diri seolah-olah Anda juga korban yang nggak berdaya, sama kayak mereka. Dari sebuah pihak yang jauh dan kaku. Ini efektif banget buat nolak tanpa kedengeran nyolot. Selanjutnya, ada taktik pertahanan non-verbal yang kuat banget. Namanya the flinch atau tersentak. Ini adalah momen saat Anda menunjukkan reaksi, bisa fisik, bisa verbal, yang nunjukin keterkejutan atau kekecewaan atas tawaran yang dikasih. Kalimat sesederhana ini bisa ampuh banget. Tujuannya gampang, buat ngasih sinyal ke pihak lain kalau tawaran mereka itu jauh banget di bawah ekspektasi, dan mereka harus ngasih yang lebih baik. Ini cara halus buat bilang, saya ngarepnya lebih loh.
Oke, jadi kita udah bahas 3 perangkat utama. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah pola pikir baru yang lebih kuat dan berdaya. Semua perangkat yang kita bahas hari ini diambil langsung dari buku Great Negotiators. Jadi ini bukan cuma teori loh. Ini semua adalah taktik-taktik praktis yang sudah teruji di lapangan dan bisa langsung Anda pakai. Dan kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, ya ini dia. Inti dari semua negosiasi adalah sesederhana keberanian untuk meminta apa yang Anda inginkan. Jadi, ini dia pola pikir baru Anda, dirangkum dalam 3 langkah simpel. Pertama, bersiaplah dengan membingkai kesepakatan. Kedua, berambisilah untuk selalu mengklaim nilai lebih. Dan ketiga, bersikap strategis untuk mempertahankan posisi Anda. Dan saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan negosiasi Anda berikutnya. Entah itu soal kenaikan gaji, beli barang besar, atau bahkan cuma nentuin mau nonton film apa. Dengan perangkat baru ini, kira-kira nilai apa yang gak akan Anda sia-siakan lagi?